cangkeme Samsudin jenenge. Bosok cangkeme kae. Mila golek sing tenanan. Ora kok dukun malah mau anggap kiai. Kita kandhani lho ya, sing jenenge mandi iki yen kepepet. Mandi itu biasanya last minute. Contohnya Kanjeng Nabi Musa tongkate digebuke dadi dalan. Kuwi last minute kepepet mergo dioyak-oyak karo Fir'aun. Dan itu kejadiannya hanya sekali, nggak bisa didemonstrasikan apalagi tinggi konten YouTube. Goblok gitu loh. Setrum nggo keres bono tukune ning Shopee. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peringatan HUT RI ke-77 dan peringatan Tahun Baru Islam sekaligus santunan anak yatim yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Kabupaten Kediri rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Makan roti minumnya susu, hey wong Kediri I love you. Terima kasih atas kesabarannya malam hari ini duduk berdesak-desaan di atas lapangan tanpa tikar dan lemek. Saya doakan yang duduk tanpa tikar pulang pengajian insya Allah little body, silite gatel kelebon wedi. Mana mungkin peristiwa ini terjadi manakala landasan dan dasarnya bukan cinta. Cinta mampu menjadikan perkara susah menjadi mudah. Maka ketika Anda hadir di majelis ilmu, tanamkan di dalam hatimu cinta terhadap ilmu. Kayak cangkeme ngopo kayak. Tolong yang di depan duduk, ingat mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Tanamkan rasa cinta kepada ilmu, sehingga kalau hati kita sudah mencintai ilmu, siapapun yang berkata, siapapun yang ceramah, siapapun yang berdakwah, tetap jatuhnya cinta. Persoalannya adalah kalau yang Anda cintai bukan ilmu tapi orangnya. Maka begitu pengajian pasti tanya, yuk mangkat ngaji. Jawabannya apa? Kiyaine sapa? Kenapa? Karena kecintaan kita kepada sosok bukan kepada ilmu. Ini tukang sound systemnya kayaknya nggak cinta dengan ilmu, ngangung-ngangung ya kan mau. Saya tadi sebenarnya bawa mic sendiri Pak, tapi ternyata tukang soundnya nggak mampu mengoperasikan. Maklum anggarannya pas-pasan Pak. Aku njaluk kopi ngopo banyu putih ini. Kopi bro. Lak mau banyu putih ning pondok oke. Coba sound sistemnya yang enak dong. Mana tukang soundnya? Ayo coba. Cek cek cek. Inilah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujute. Cewek diragati oke dipek kancane. Ingat cowok, nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Betul Mbak? Makanya saya sering bilang jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Ini kayak soundnya ngangung-ngangung karena penghasilannya pas-pasan. Nah, maka yang perlu kita tumbuhkan sebenarnya adalah rasa cinta kepada ilmu itu sendiri. Walaupun kita tidak memungkiri, kadang-kadang kecintaan kita kepada sosok itu menjadi penghantar cinta kita kepada ilmu. Makanya saya bilang,
ada hampir sekitar 200 orang yang mendapatkan wasilah hidayah melalui saya, akhirnya masuk Islam. Banyak yang sebenarnya mereka tidak kenal Islam, tapi karena cinta dengan saya akhirnya masuk Islam. Contoh, ada orang yang datang dari Australia 3 bulan setelah Deddy Corbuzier masuk Islam. Dia dari Canberra, namanya Antonio Scott Dory, malah kaya iwak atau kaya Dory. Dia datang ke Jogja, dia mengatakan kepada saya, Gus Miftah, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, why? Kenapa you pengen masuk Islam? Apakah kamu cinta dengan Islam? Tidak. Saya nggak kenal dengan Islam, tapi saya melihat tayangan Anda di medsos. Saya senang dengan cara beragama Anda. Menurut saya beragama Anda itu asik. Saya tanya, contohnya asik apa? Dia bilang, kenapa kamu pengen masuk Islam melalui saya jauh-jauh dari Australia? Dia bilang, because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islam Anda itu relax dan menyenangkan. Karena saya melihat Anda beragama menyenangkan, maka saya datang pengen tahu tentang Islam. Artinya apa? Gara-gara sosok akhirnya dia kenal dengan Islam. Nah, maka saya bilang, sungguh sangat terlalu kalau kopinya telat. Lana kolak matamu, cangkeme bosok kayak. Sing satset Mas. Nah, makanya saya bilang begini, inilah kemudian pentingnya Islam disampaikan secara happy. Tugas saya itu Pak marketing. Marketing apa? Marketing Islam. Ki wis minggat kono lho kesuwen iki saya iki. Mbok yo sing nyuguh iki santri ayu lho, tuwa kemayu. Tugas saya itu apa? Marketing. Marketing apa? Marketing Islam. Bagaimana kemudian wajah Islam ini menjadi menyenangkan, sehingga kalau orang tertarik dengan Islam melalui pengajian, maka mereka akan menindaklanjuti dengan kajian. Menindaklanjutinya dengan apa? Dengan masuk ke pondok pesantren. Tapi syaratnya satu, Pak. Bagaimana kemudian Islam ini digambarkan dengan sesuatu yang menyenangkan? Makanya Imam Abu Hasan Asadili dia mengatakan apa? Kalau kamu ngaji punya guru, gurumu gak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan. Guru kok kakean merengut. Makanya kemudian apa? Islam akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Contohnya ini. Akhirnya dia mengatakan, saya pengen masuk Islam gara-gara Anda. Saya kenal dengan Anda, saya pengen belajar Islam. Nah, saya bilang sama Deddy Corbuzier, orang non-Islam itu tidak melihat Quranmu, tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam melihat akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu pengen menunjukkan kepada orang non-Islam bahwa Islam itu asik, ya akhlakmu harus asik, adabmu harus asik. Caranya bagaimana? Surga itu kan gambarnya apa? Senyuman. Neraka gambarnya cemberut. Saya tanya sama bapak-bapak di Kediri, istrimu di rumah itu lebih banyak senyumnya apa cemberutnya? Cemberut. Kalau cemberut berarti rumah tanggamu kaya surga apa kaya neraka? Loh, sing jawab neraka malah cangkeme ibu-ibu itu loh. Karena ibu-ibu sukanya merengut, Pak, itu loh. Apa Bu, kurang belanja? Itulah berarti teori saya benar. Cewek itu hatinya seperti rekening bank, nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya, betul? Makanya sebenarnya nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere, Pak. Santai, Pak, masih sore, ibu-ibu kita angkat, nanti malam kita bantai, Pak. Saya pengen menghadirkan Islam ini sebagai sesuatu yang menyenangkan. Sehingga apa? Orang tidak takut belajar Islam. Disitulah kemudian pentingnya dibuat syiar yang besar seperti malam hari ini. Maka saya terima kasih dengan panitia yang telah menghadirkan pengajian malam hari ini.
Mudah-mudahan apapun sumbangsih dari kalian menjadi wasilah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ketua panitianya masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Berarti para pengajian modar. Sapa ketua panitia nih? Endi wong? Ora ono. Ketake mlayu reso golek son sing kepenak. Nah, maka apa? Landasannya harus apa? Harus seneng, Pak. Lah seneng itu identik dengan cinta. Makanya kita melihat begitu banyak orang yang akhirnya menjadi orang besar itu awalnya cinta. Contohnya, kecintaan Imam Syafi'i kepada Imam Malik yang akhirnya menuntun Imam Syafi'i menjadi muridnya Imam Malik. Kemudian yang terjadi apa, Pak? Imam Syafi'i mencintai gurunya Imam Malik mencintai muridnya Imam Syafi'i. Maka akhirnya apa? Melahirkan jiwa-jiwa yang besar. Maka saya malam hari ini saya niatkan datang karena cinta, Anda nerima saya karena cinta. Saya cinta, Anda cinta, hasilnya pasti luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan, aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah menghendaki kamu tidak hanya sekedar mencintai tapi juga dicintai. Saya mau tanya sama Anda pilih mana? Mencintai apa dicintai? Saenak-enaknya mencintai lebih enak dicintai. Kalau kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita, Allah pasti akan membahagiakan kita. Beda, Nduk. Kalau kamu dicintai sama laki-laki, belum tentu laki-laki itu bisa membahagiakan kamu. Contoh, wong lanang ngomong, "Dek, aku seneng karo awakmu. Tapi sorry yo, aku ora iso nyenengke awakmu." Apa jawaban perempuan hari ini? Aku ngerti Mas, awakmu seneng karo aku. Tapi mergo kowe ora iso nyenengke aku yo golek wong liya sing iso nyenengke aku. Akhirnya sing lanang merongos, nangis. Kamu jawab, Mas, "Nduk, obat yang pahit aja menyembuhkan, masa kamu yang manis menyakitkan?" Iya. Wi codot-codot wi. Kok keting aku. Nah, maka saya berharap kecintaan kita kepada sosok menghadirkan kecintaan kita kepada ilmu. Cintanya Imam Syafi'i kepada Malik menjadikan Syafi'i seorang yang luar biasa. Maka karo guru kencan kudu seneng loh. Gak boleh gak seneng. Karena rasa mahabbah itu yang akan melahirkan rasa kasih sayang dan hormat, takziman wa takriman kepada guru. Makanya saking cintanya Syafi'i kepada Maliki kepada Syafi'i, coba Anda lihat. Sampai satu ketika menghantarkan cinta mereka sebagai wasilah cintanya Rasulullah kepada mereka. Satu malam Imam Imam Malik tidur. Di dalam tidurnya Imam Malik mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi. Saya doakan yang hadir malam hari ini mudah-mudahan dipermudah oleh Allah untuk mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Amin. Kalau Anda mimpi ketemu dengan Nabi, wallah itu adalah Nabi. Tapi kalau Anda mimpi ketemu ketua panitia, bisa jadi itu gerandong. Wongnya sing ndi to? Oh, di belakang. Saya yakin ketua panitianya orang baik. Saya berwasiat, tolong ketua panitia jangan dikubur sebelum mati. Apa mimpinya Imam Malik? Imam Malik mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad mengatakan kepada Malik, "Wahai Malik, baligh salami ila Syafi'i." Wahai Imam Malik, sampaikan salamku kepada Imam Syafi'i. Coba Pak, gurune mimpi ketemu Kanjeng Nabi nitip salam marang santri nih. Kenapa ini bisa terjadi? Karena murid mencintai guru, guru mencintai murid. Makanya aku ingin delok Nduk, tak kandhani ya. Banyak orang yang gagal walaupun dia alim, itu kenapa persoalannya? Persoalannya adalah karena kurang cintanya kepada guru. Kandhani ra percaya. Aku ki mbiyen reso matematika blas.
Tapi saya nggak boleh membenci guru saya matematika. Saya kalau ada pelajaran menghitung, saya alergi Pak. Namanya saja matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Guru saya matematika perempuan. Walaupun saya nggak suka dengan matematika, sampai hari ini guru saya matematika setiap sholat tahajud saya kirimi Fatihah. Saya itu punya kebiasaan Pak, guru-guru saya kirimi Fatihah. Karena bagi saya Nabi Muhammad mengatakan Al-Fatihatu liman kuriat lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Fatihah itu luar biasa. Anda minum kopi panas, ada kopi panas, kamu bacakan Fatihah 100 kali, insya Allah langsung dingin. Makanya sebelum dingin saya minum dulu. Kalau kopi panas harus diminum Pak. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Ya Allah sangit Adik-adik tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, saya itu mencatat begini. Kenapa saya setiap malam itu memfatihai guru-guru saya? Guruku matematika Al-Fatihah. Guruku umpamane kula ngaji kitab taklim. Guruku kitab taklim Al-Fatihah. Kula tau ngaji fikih, guru kula fikih namine umpamane Kiai Suhudi Mubarak Al-Fatihah. Sampai umpamane saderenge Yai Din niku sedo, kula niku lak sering komunikasi kali Yai Din. Yai Din niku ngantos saderenge sedo niku menehi kula hadiah sarung, Pak. Dadi kula ditimbali Yai Din saderenge Covid nika liwir rene. Akhire kula sowan mriku kula diwenehi sarung. Lha kula anggap niki guru kula, Mbah Yai Din Al-Fatihah. Ternyata napa? Kecintaan kita kepada guru itu menjadi wasilah ridhonya guru. Maka kemudian ketika dikatakan orang mati itu tidak mati bal ahya, apalagi ruhnya para kiai. Kula fatihai. Itu yang menjadikan keberkahan bagi saya. Coba ini saya ingin memberikan semangat ya kepada anak-anak Kediri yang Anda merasa tidak pintar. Coba Anda lihat deh. Kiai NU itu banyak rata-rata alim. Yang tidak alim itu hanya Gus Miftah. Tapi nyatanya apa? Kalau kemudian ada keberkahan dan keridhaan dari guru, walaupun saya tidak alim, yang saya miliki tidak banyak, tapi bermanfaat. Makanya Mbah Yaidin yang kemarin baru meninggal, Pondok Pesantren Al-Fadlu wal Fadilah Kendal, beliau mengatakan apa? Yang dipunyai Gus Miftah itu sedikit tapi hasilnya maksimal. Hari ini banyak orang yang punya banyak tapi minimal. Nyatanya Pak, aku sih dianggap goblok. 200 orang yang masuk Islam melalui saya. Kowe piro? Ora ana ta? Saya tadi siang ngaji di MS Glo di Surabaya. Yang menjadi MC saya siapa Pak? Selin Evangelista. Wow. Ini OTW belajar Islam. Makanya saya menyampaikan apa? Dengan sesuatu yang menyenangkan. Selin iku mbah bodine wow. Cara ceweke SDSB. Oh, semok depan, semok belakang. Codot ya. Saya ngobrol sama dia, saya tertarik kalau begini belajar Islam, kalau saya ngomong Islam dengan Gus Miftah. Karena bagi dia apa? Ini menyenangkan. Makanya Pak, saya itu membuat kajian di Jakarta dengan khusus teman-teman artis, supaya teman-teman artis ini tidak salah milih guru, supaya kemudian Islamnya menjadi asik. Saya punya pengajian di Jakarta, teman-teman seperti Nagita Slavina, Lesti Kejora, Aurel, kemudian Wika Salim, dan yang terbaru idolanya orang Kediri, Lucinta Luna. Ketoke wayu Pak, pembahasan ngerangkul kok ganjel. Bulno ana busine. Ini kalau di Kediri namanya Laura, lanang ora wedok ora. Makanya kemarin dia tanya, gara-gara saya komentar soal meninggalnya Dorce Gamalama, yang wartawan tanya sama saya, Gus, gimana komentarnya wasiat Dorce Gamalama pengen mati dalam keadaan perempuan, padahal dia laki-laki. Dorce niku lanang Pak, nama KTP-nya Dedi Yuliardi Ashadi. Lah si Dorce wasiat, saya pengen besok kalau mati dimakamkan secara perempuan. Lah wartawan tanya, pripun Gus? Enggak bisa,
Kenapa Gus? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Kalau dia lahirnya laki-laki, ya matinya harus laki-laki. Perempuan. Emangnya beda Gus? Ya beda kok. Lanang karo wedok mati ya beda Pak. Salate jenazah lho, wis beda. Wong lanang mati isim domire hada, wong wedok hadihi. Kain kafane lho, lanang karo wedok beda. Lebih tebal laki-laki apa perempuan? Perempuan. Itulah cewek, sudah mati saja masih boros tak kandani. Apa meneh sih urip deloken raine boros tak kandani. Gayane raine glowing tungkae ya Allah. Makanya ada istilah buah belimbing di atas getek, wajahnya glowing tungkae meletek-meletek. Maka mbak-mbak itu tolong yang dirawat tidak hanya mukanya tapi juga kakinya. Tapi saya sepakat, ibu-ibu tetap harus make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Hati-hati Bu. Wong lanang ki lak ning dalan delok cewek ayu, dia akan teriak, "Wow." Mulih ketemu bojone, "Weh, ngene." Oh, pemane bojone lemu. Ya Allah. Lemu nih. Saawak kok bokong kabeh to yu. Tapi santai. Sekarang cewek gemuk lebih disukai oleh cowok dibandingkan cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Santai aja Bu, ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Tapi lah bojone lemu lumayan loh Pak. Mau keloni setengah jam sikilmu kram Pak. Lah ngene. Pengalaman. Makanya ibu-ibu itu kalau gemuk, kalau difoto mesti miring. Sep. Men wetenge ra ketok. Ku ya ngono wis tuwa lemu jilbabe pink halah. Menjijikkan. Aku curiga jangan-jangan sing pake ya pink jangan. Ngingok matamu ngingok iki lho. Engko kacamata kok ngingok iki lho. Aku ora ngingok nglirik. Lah, rasa cinta kepada guru itu yang menjadikan wasilah ridhone Allah, Pak. Makanya guruku Pak bermengi tak Fatihah, guruku iki tak Fatihah. Karena mustajab. Makanya kalau saya punya guru saya kalau saya minta ijazah itu mesti mengeluru. Siji Fatihah, loro sholawat. Lah, niki mumpung bulan Syuro, niku keajaiban sholawat niku cetok. Nabi Adam ketemu Siti Hawa niku mergo sholawat ketika sebelum berdoa setelah 300 tahun berpisah. Maka nyuwun sewu, awakmu nduk Mas lak duwe guru tolong Fatihah. Umpama gara-gara takdimmu karo gurumu ora iso ngangkat kamulyanmu, yakin bakal sing bakal diangkat kamulyane sinten? Anak putumu. Ana kalane lho Pak, tiyang niku ampuh meninggalkan generasi sampai kesekian niku biasa-biasa mawon. Tapi akhirnya nyuwun sewu generasi kesekian iku ana sing ampuh. Contoh ngeten. Kula niku lak mbahe asline niku asale kemudian saking Kediri, Pak. Dadi teng Kediri niku mbah kula namine Abdullah Mursad, makame teng Tukum. Niku duwe anak namine Anom Besari, makame teng Medion, Caruban. Anom Besari duwe anak namine Muhammad Besari, makame teng Ponorogo. Muhammad Besari duwe anak songo. Nomor 7 namanya Muhammad Ilyas. Muhammad Ilyas niku duwe anak telu, nomor 1 Nyai Madarum, nomor 2 kula lali, nomor 3 Yai Hasan Besari. Lah kula niku nyuwun sewu, keturunan saking Nyai Madarum. Jadi Nyai Madarum binti Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo munggah sampai Brawijaya 5. Jadi nyuwun sewu, hitungane getihe Gus Miftah niku wong Kediri. Loh, apa ora bangga aku dadi wong Kediri, Bro?
Kediri ki oke sing viral lho yuk. Oke. Sing sacet masih Kediri. Kok geting aku Kediri. Satru telu Kediri lho ki kabeh Kediri. Amit ketu. Cangkeme bosok Jawa. Masuk kiai TikTok kae. Ya kowe mending lak ndelok TikTok kiai. Kowe ndelok TikTok Gisel. Alah. Aku ya hooh. Sing ngirimi kono. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kecintaan inilah yang kemudian menghantarkan ridhonya Allah, menghantarkan syafaatnya Rasulullah. Buktinya niki wau. Akhirnya Kanjeng Nabi kirim salam marang Syafi'i melalui gurune Imam Malik. Wahai Imam Malik, balik salami ila Syafi'i. Tolong sampaikan salamku kepada muridmu Imam Syafi'i. Begitu Imam Malik tangi, Pak. Niku dhek batin. Ampuh men santriku Imam Syafi'i. Nganti Kanjeng Nabi rawuh hadir di mimpiku. Kemudian dia menitipkan salamnya kepada Imam Syafi'i. Apa yang dia lakukan? Dia mencari santrinya yang senior untuk mengantarkan pesan ini kepada Syafi'i. Akhirnya terpilih satu santri berangkat ke rumahnya Imam Syafi'i. Sampai rumahnya Imam Syafi'i bertanya, apa pesan guruku Imam Malik kepadaku? Jawaban santri ini, wahai Kiai Syafi'i, Kiai Imam Malik menyampaikan, semalam beliau bermimpi ketemu Kanjeng Nabi dan Nabi Muhammad menyampaikan salamnya kepada engkau wahai Imam Syafi'i. Subhanallah. Apa pengen mimpi ketemu Kanjeng Nabi? Apa yang dilakukan oleh Syafi'i? Melihat santri yang menghantarkan salam gurunya dari Nabi kepada dia, dia membalas dengan kebaikan yang dilakukan oleh Syafi'i. Wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayu. Dibalas dengan yang lebih baik. Imam Syafi'i nyopot jubahnya, Pak. Jubahnya diberikan kepada santrinya, "Le, ini hadiah untuk kamu." Ketika pulang, ketemu Imam Malik. Santrine guyang-guyu dhewe. Bosok iki malah menamoni wae. "Le, aja ngangung-ngangung. Kowe ngerti ra fungsine tongkatku iki apa?" Siji tak nggih cagak, nomor nggih gebuk cangkeme tukang son biasane. Ora usah ngangung-ngangung. Cangkeme sapa iki? Malah nyewa dhewe. Aku ki kiai, Cuk. Dudu panitia pengajian. Malah kok nyewa dhewe. Mumet ndasku. Biasanya sak nggon-nggon iki sing ngaji cangkeme cerewet wong wedok kene wong lanang ya. Ketoke lanang cangkem wedok. Sallu ala Nabi Muhammad. Melihat santrinya gembira, Imam Malik takon, Mas, kowe ngopo kok seneng men?" Kula diwenehi jubahe Imam Syafi'i guru. Apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Fakta ini menjawab bagi orang yang meragukan tabarukan, ngalap berkah. Bahwa kemudian seneng kita kepada kiai itu tidak ada berkahnya. Apa yang dilakukan Syafi'i? Imam Malik pinjam jubahnya Syafi'i. Untuk apa kiai? Jubahnya Syafi'i akan saya cuci, kemudian apa? Air bekas cucian dari jubahnya Syafi'i akan saya minum. Santrinya bertanya, "Loh, kiai, Imam Syafi'i ini kula muridnya panjenengan." "Loh, iya kuwi muridku, tapi dia bukan santri main-main. Sampai Kanjeng Nabi menitipkan salam untuk dia." Akhirnya apa? Jubahnya dicuci oleh Imam Malik, kemudian air bekas cucian jubahnya Syafi'i diminum. Inilah kenapa kita dalam Nahdlatul Ulama, tradisi Ahlus Sunnah, ada istilah tabarukan, ngalap berkah. Sampai Imam Malik mencuci bajunya Imam Syafi'i dan diminum airnya. Makanya dulu saya tersinggung pertama kali dengan Ustadz Khalid Basalamah ketika dia mengatakan ngalap berkah kepada guru itu tidak ada dasarnya. Yang membuat saya marah apa? Video klip yang ditampilkan Mbah Maimun Zubair tindak dari pengajian, air minumnya untuk rebutan santri. Padahal apa? Tradisi ini ada bahkan sejak Imam Malik.
Mila le, awakmu ki lak ketemu kiai njaluk donga. Lah, jamaah niku Pak, lak tindak teng pondok kula, tidak minta barokah doa, tapi minta barokah selfie. Ya termasuk awakmu barang kuwi. Tekan njaluk jadwal ora njaluk donga tapi foto riyen Gus. Ya maklum lah wong aku ganteng kok. Padake lurahe, kae lurahe kae. Oh, kayak fotomu to ora? Kok beda? Fotone rada beneh kok asline belas ra beneh. Dilanjutke selawatan riyen kok. Ayo. Minta lagu apa? Lagu baru apa lagu lama? Apa? Baru? Joko Tingkir. Iki ngundang Gus Miftah apa Cak Percil? Beta Joko Tingkir iki. Joko Tingkir ngombe dawet sing tak pikir mung nganggo cawet ngene kata. Semarang kaline butek sing tak sayang matane. Nyekel kopling kleru rating ra iso nyanding mergo kalah glowing. Tuku bawang kleru mrica kebacut sayang mung dianggep selara. Pengalaman mbahmu. Saya alhamdulillah tidak pernah pacaran, langsung menikah. Saya tidak punya pacar zaman kuliah, bukan karena saya tidak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Santai rasa pacaran nih. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Mbak-mbaknya dijogo, ngakune muslimah, senengane melumah karo Kok geting aku. Dijogo wargamu Pak Lurah. Lah sampai warga mono sing meteng kuwi melu dosa. Lurahe langsung nengok ke samping, kiai ini asu. Shallu ala Nabi Muhammad. Yo selawatan yo. Cacah hadroh siap-siap. Wih, sangoni rong. Halah mesake. Rasa ngarep-ngarep disangoni diterima, enggak disangoni Pak Lurah di WA. Piye karep murah. Insyaallah sesuk aku mlebu surga sing melu bocah-bocah hadroh. Ning ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan to. Keteblak. Langsung dhek bengok ning surga kancane ya dipikirno Mas. Ya, shallu ala Nabi Muhammad. Ayo, flashnya dihidupkan yuk ben meriah yuk ke diri yuk. Semuanya diangkat. Gowa HP. Apa Pak Lurah pateni matamu aja kok. Aku pengen ngerti jamaahnya sampai mana toh. Ayo semuanya diangkat HP-nya. Selawatan. Oh, katanya HP-nya cross kayak. Flashnya redup. Semuanya diangkat. Yuk, selawatan. Semuanya diangkat. Ibu-ibu boleh saya berdiri? Ibu-ibu lebih suka duduk apa berdiri? Itulah perempuan Pak. Di mana-mana suka yang berdiri. Pak Lurah masih bisa berdiri Pak Lurah? Piye toki? Semuanya diangkat. Nanti kok wah kayak mau flash kayak HP ini cross kayak flashnya redup kayak. Mereka pun di mereka. Oh selatan. Mungkin HP-nya digoyang ke arah ngidul dulu ya. Yuk, dhuwur. Lagune wong ene sing apal kabeh. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli iman ala mada wal ali wal bimam qad wahada wal ali
sareng-sareng sholli wa salim daiman sholli wa salim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wa'ada saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli kebaco temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesih donyaku sing isih ana sholli wa sallim daiman ala Muhammad sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada sekarang dijawab yang banter. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi. Hadrohnya berhenti, jamaah sing buanter bareng-bareng sholli iman kurang banter sholli wasa wal ali wal bimang wal ali wal sahang bimang qad wahada sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ngombe tekan dhisik. Kancane ya dipikirno Mas.
Ya sing ngombe cangkem-cangkemku dhewe sing cerewet awakmu. Apa? Apa nih? Oh njaluk kotak infak. Iki ngundang aku kon ngaji apa kon ngemis sih? Oh ya dulu meneh. Oh ana Gus Ab, Ketua NU Kota Kediri, dan Gus Ab. Matur nuwun Gus rawuhipun. Muga-muga kuntur pengajian bojone nambah. Amin. Cangkeme. Seger Mas Nek santet meteng lho nduk wenduk. Oh lanang to waras itu. Lanang. Cangkeme Samsudin jenenge. Bosok cangkeme kae. Mila golek kiai sing tenanan. Ora kok dukun malah mau anggap kiai. Kita kandhani lho ya, sing jenenge mandi iki yen kepepet. Mandi itu biasanya last minute. Contohnya Kanjeng Nabi Musa tongkate digebuke dadi dalan. Kuwi last minute kepepet mergo dioyak-oyak karo Fir'aun. Dan itu kejadiannya hanya sekali, nggak bisa didemonstrasikan apalagi tinggi konten YouTube. Goblok gitu loh. Setrum nggo keres bono tukune ning Shopee. Kaya ngono ya awakmu percaya lho. Biasa-biasa wae. Nabi Musa iki ngebuk segara dadi dalan kuwi mung pisan tok. Ora kok saben ketemu kali banjir, kali berantas banjir, gebuk nu ya ora. Nabi Muhammad jari jemarinya pernah mengeluarkan air. Niku yo di saat kepepet. Ngelak rano banyu sahabat kayak air dari jari jemarinya. Ora kok saiki ning mburine no galon, rene cangkemmu ora. Lah, kula niku sing kula niku bangsa wong sing rasional. Soale napa? Sing kula adepi niku wong-wong sing rasional. Contohnya kaya Mas Deddy Corbuzier. Niku wong pintere ora umum, orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Lah, ternyata Pak nyuwun sewu, belajar agama itu harus rasional. Maka harus ada yang bisa merasionalisasikan. Walaupun tidak semua ajaran agama itu bisa dirasionalkan. Maka nyuwun sewu, lak ngaji yang golek kiai sing tenanan, umpamane kaya Gus Ab, ning pondok pesantren sisan. Lah wong dukun malah mau anggap kiai, ya repot. Pertanyaannya, kenapa dukun itu dianggap orang pinter? Mergo sing teko wong goblok. Ngopo dukun dianggap paranormal? Mergo sing teko abnormal. Kula iki mbiyen Pak, ra duwe duit blas. Kula ketemu dukun, dukune guaya. Akhirnya kula teko, tak takoni, Pak dukun, kula kelangan duit 10 juta. Sing nyolong sapa? Guayane mbuka baskom kayak banyu. Sing nyolong wong jero, keluargamu dhewe. Goblok wong, aku ora duwe duit. Napa dukune kok jawab? Mergo kowe takon. Lucu meneh kula ngaji kali kanca-kanca polisi ning Polda jaman sakmonten teng Polda Yogya. Ana polisi takon ngeten kali kula, "Gus, pripun? Lak kula kelangan barang takon kalih dukun." Kula jawab, "Jenengan polisi kok goblok? Kudune wong kelangan barang ki lapor polisi, malah polisi ne takon dukun." Matane gila kok. Maka yang rasional saja li. Saiki ki apa to sing rasa dirasionalisasikan? Belajar agama dengan begitu indah dan menyenangkan. Ra usah takon dukun. Mula kula tahu mbiyen ana banser marang nggen kula, "Gus, kula pengen kebal mbok kula diuntali gotri." Langsung tak ajab, cah banser, lak nguntal gotri ki iso dadi kebal, mbok sekalian diuntal sak peleke." Aku ya ngono to. Loh, ada wilayah-wilayah kiai sing iso nyuwuk. Mila aja sowan karo aku. Tapi insyaallah sesuk kula mangkat ning surga dikawal karo banser. Amin. Karena banser tugasnya survei lokasi. Jadi sadurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Begitu surgane siap, kiai ini mlebu bansere metu meneh. Lumayan lho ser ya Allah. Ning ya wetengmu aja gede-gede. Banser wetenge jembling. Ada penelitian Pak Lurah, ada penelitian. Laki-laki itu kalau perutnya besar biasanya manuke cilik. Hati-hati. Wetenge gede dibuka sarunge sini mung kaya pentil. Ya Allah, ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah,
Mila niku wau supaya ora salah kedaden sing dipilih dukun. Niku kudu tenanan anggene golek kiai kaya dene sing kula contohke Imam Syafi'i marang Imam Malik. Kenapa? Jelas dikatakan al ilmu bila syaikhin fasaikuhu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Mila Pak Lurah, jenengan pengen jejeg dadi lurah gampang. Golek guru. Karena dalam sejarah nggak ada orang besar yang tidak dikawal oleh guru. Imam Syafi'i dikawal karo Imam Malik. Harun Ar-Rasyid dikawal karo guru jenenge Abu Nawas. Malah wonge lucune ra umum. Ayo, mila wong Kediri pengen belajar Islam sing nyantai belajar karo Abu Nawas. Abu Nawas niku nate tanggane slametan Abu Nawas ra diundang. Napa Abu Nawas nesu? Ora. Pas tanggane slametan Abu Nawas joget-joget ning ngarepe sing duwe slametan. Akhirnya napa bleduke mlebu ngomah ngotori panganan. Sing duwe omah akhirnya metu. "Hei Abu Nawas," takoni Abu Nawas, "Pak, kowe wong tuwa apa cah cilik?" Dijawab oleh Abu Nawas. Lah miturut jenengan, "Ya wong tuwa." Napa jawaban Abu Nawas? "Lah wong tuwa ngopo ora mau undang slametan." Harun Ar-Rasyid iso dadi raja ampuh mergo dikawal karo Abu Nawas. Raden Patan Demak iso dadi wong ampuh mergo dikawal karo Wali Songo. Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya iso dadi raja Pajang sing ampuh mergo dikawal karo Kanjeng Sunan Kalijaga. Joko Tingkir niku akhirnya menjelma menjadi Sultan Hadiwijaya, menjadi raja Pajang. Padahal Joko Tingkir kuwi manusia biasa. Tegesane apa? Tidak punya trah biru. Tapi mergo manut karo Kanjeng Sunan Kalijaga, derajatnya diangkat. Makanya saya bilang, orang tua itu yang melahirkan kita dari alam rahim ke alam dunia, sementara guru yang mengangkat derajat kita dari alam dunia ke alam langit. Mila ora kena sembrono. Caranya bagaimana? Mahabbah, mengembalikan rasa cinta yang sebenarnya, takdiman wa takriman wa mahabbatan kepada guru-gurunya. Loh, saya kira cerita, ini Kediri cedak karo Blitar. Kula wau mun sanjang. Mbah Dem Kendal ngendikake ngeten, Miftah kuwi duwene minimal tapi hasilnya maksimal. Saiki akeh wong duwene maksimal tapi hasilnya minimal. Pertanyaannya adalah kenapa yang saya miliki cuma sedikit tapi bisa maksimal? Nyatane nopo? Nyatane jelas. Begitu banyak orang yang berbondong-bondong pengen belajar Islam melalui saya. Kula niku duwe sejarah, Pak. Kula mbiyen duwe guru teng Blitar, namine Syekh Yusuf Yasin. Mbah Yasin Blitar. Niku macan panggungnya Jawa Timur zaman sakmoten. Mbah Yasin niku nate pengajian sa alun-alun. Sone mati nyuwun sewu. Mike dicopot, diglethekke sone mati, suarane Mbah Yasin iso dirungokke wong sa alun-alun. Umur kula 5 tahun, Pak. Kula diajak sowan abah kula teng daleme Mbah Yasin teng Blitar. Kula sowan, Mbah Yasin ngaji ngoten iki, rutinan teng pondok. Begitu rampung ngaji, Mbah Yasin mandap, sirah kula dicekel kali Mbah Yasin. Ngomong kali bapak kula namanya Muhammad Muradi. "Pak Mur, nggih Mbah Kiai, sesuk bocah iki cangkeme dadi." Dadi kula niku umur 5 tahun wis dicangkem-cangkemke kali Mbah Yasin. Kowe pengen dadi Pak Lurah? Ora usah mbok cangkem-cangkemke Gus. Dan ternyata nopo? Kecintaan Mbah Dem Kendal kepada saya niku ana wasilahe ceritane Mbah Yasin. Ketika Mbah Dem ditanya, Mbah Dem niku nyuwun sewu, Pak. Itu hampir setiap hari sebelum beliau meninggal, kulla yaum every day nonton YouTube-nya Gus Miftah. Mila kula kadang-kadang ngisin, sekelas Mbah Dem wali nonton YouTube kula. Lah, Mbah Dem niku ngendikan, kenapa saya kok seneng karo Gus Miftah? Jawabannya sederhana, Pak. Mergo Gus Miftah kuwi lak pengajian mbuh ning Kalimantan, ning Sulawesi, ning Sumatera, apalagi di Jawa yang hadir puluhan ribu orang. Dulu yang bisa seperti itu Mbah Yasin untuk menghidupkan malam Lailatul Ijtima rutinane wong NU. Dadi ngene le maksudku. Kowe saiki lak ngrumangsani goblok. Sing tak jaluk mung siji. Apa? Tambahkan rasa cintamu kepada gurumu. Walaupun kamu goblok, lah Allah ngersake santai le. Masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Ya, seperti sekumpulan tempe.
nggak ada yang tahu. Lah Allah ngersake, kita belajar dari cerita para nabi di bulan Syura ini, di bulan Muharram. Bagaimana kemudian Allah mengangkat derajat hambanya, mengabulkan doa-doanya ketika apa? Ketika orang yang diuji menambahkan rasa cintanya kepada Allah Ta'ala. Nabi Adam diusir dari surga gara-gara melanggar perintah Allah karena terprovokasi oleh iblis. Akhirnya Adam dan istrinya diusir dari surga. Anda tahu siapa istrinya Nabi Adam? Salah, bukan Hawa tapi Bu Adam. Bojone Pak Lurah jenenge sapa? Ya Bu Lurah. Bojomu pira Pak Lurah? Siji wae Lurah kok celutak siji wae. Aku sing ganteng emong siji kok. Ora, sing keri mbahmu ngawur wae. Sumpah mumet ndas. Mosok siji ning omah ning WA akeh ngono. Oh. Saya nggak mungkin le. Jamaahku ki ayu-ayu aku ora tertarik kok. Tenan, Pak. Loh, tapi wong saiki wong lanang ki oke sing seneng karo lanang ternyata. Kuwi ternyata salahe wong wedok. Gara-gara saben ajeng metu ngomah sing wedok kondo karo bojone. Pas, jangan mainan cewek. Akhirnya bojone mainan cowok, Pak, itu loh. Padahal Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ragil. Adam dan Yanto. Pak Lurah jenenge sapa ta? Jenengmu sapa ta? Oh, Selamat Widodo. Kuwi lek ning Jakarta jenenge ganti Slam. Ya, semoga-moga Pak Lurah panjang umur. Amin. Bali teng mriki wonten guru niku wau, al ilmu bila sayyidin fasayhu syaitan. Maka kenapa Al-Qur'an mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sing ditakoni ahli dzikir. Dzikir ahli wong sing eling marang Gusti Allah. Wong sing eling karo Allah. Berarti napa? Ya kiai, apa meneh sing derajate wali, ora dukun le. Lah dukun ki ngramal, kiai kuwi firasat. Maka dikatakan ittaqu firasyatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin karena mereka melihat dengan cahaya dari Allah. Mila kadang-kadang nyuwun sewu, sing dingendikake kiai itu kadang-kadang belum kejadian tapi sudah disampaikan. Tak wene contoh, mumpung ning Kediri, ning makam Tambak ana waline Gusti Allah namine Gusmi Kiai Hamim Jazuli. Nyuwun sewu. Jenengan iku bejo dadi wong Kediri, kebak wali. Muga-muga Pak Lurah tak takon bojomu galak apa ora Pak Lurah? Oh, lak mboten berarti kuwi ora ndek bakat wali. Soale wali ki rata-rata bojone galak. Oh, galak matane. Mau ngomong ora. Kuwi tenan Pak Lurah, wali-waline Gusti Allah. Ada jalur kewalian melalui istri galak. Ana jalur kewalian melalui ahli sedekah. Ana jalur kewalian macam-macam jalur wali niku Pak Lurah. Contoh jalur wali bojone galak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niku setan demit jin iblis wedi karo Umar. Tapi Umar ya wedi karo bojone. Mila kok bojomu galak, kuwi jangan-jangan bojomu keturunane iblis. Ngono Pak Lurah. Tapi lah bojomu galak Pak Lurah, itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Pak Selamat Widodo akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Atau kemungkinan kedua, tanda-tanda stroke. Tapi santai Pak Lurah. Tantu bojo galak, insya Allah sesuk ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah. Amin. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Aku kadang-kadang orang wedok yang gumun loh Pak Lurah. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa. Perempuan kalau disakiti nggak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan.
Ah ta Bu Dewan? Ah kandhane apa meneh wedok Dewan lemu. Kula tak cerita Gusmi, kula tak ngadeg nggih. Ngapunten Pak Lurah nggih. Pak Lurah bisa ngadeg. Pun mboten lah impoten kok pun mboten. Iki ndelok apa e? Aku ngadeg sing mau delok kathokku. Malah mbaten sing dienggo Gus Miftah kaya apa? Sing tak nggo iki jenenge apa? Rok matamu ngawur kaya ngene rok. Emangnya aku cowok apa? Kayak cangkeme bosok tenan kayak rok. Moyo ngono bojone siji ning omah ning WA akeh. Niki namine tok rong kathok sarung. Jadi kula niku wis antik kat biyen, sarunge ya beda, blangkone ya beda, kacamatane ya beda. Kayak suwe-suwe tak kekrek lho wong kae. Celana kombor iki lho. Iki barang-barangku yo tak dol larang kabeh tak kandhani. Wingi haji rambutku ditawa pira jam? Rambutku ditawa $10.000. 140 juta. Ora tak wenehke, emangnya aku apaan? Mosok mong 140 juta, blangkonku tak dole payu 900 juta kok. Wingi muktamar eno ning Lampung, aku nyumbang blangkon siji 900 juta. Coba Anda bayangkan, blangkonnya saja 900 juta. Piye katoke? Apa meneh isine? Iya. Amit ketu. Full senyum masih. Gusmi Kiai Imam Jazuli. Kula mbiyen sering dugi haule yang hari ketiga Idul Adha. Itu berarti sing nyengkuyung Kiai Agus Tijani Robert Saifun Nawas, Gus Robert. Kula mbiyen sering dugi. Tahun 2016 kula dugi mriko pas haul. Nyeritake Gusmi ini. Betapa kemudian kita beruntung teng Kediri niki kotane wali. Pas kula dugi niku enten sing sowan Gus Robert. Enten tiyang nganggo baju polisi, Pak Polisi, tapi bukan polisi, namanya banpol, bantuan polisi. Nah, sing wong ngatur dalan macam-macam niku lah. Kula wingi nganundan, ketemu sama Kabak Intelkam Mabes Polri, Komjen Ahmad Doviri. Kula takoni, "Gus, ini mumpung HUT Bayangkara, ada nggak evaluasi untuk kami polisi?" "Oh, polisi bagus sekarang Dan. Kecuali polisi yang nembak polisi di rumahnya polisi, ditangkap sama polisi, diperiksa sama polisi. Sing mumet ndase polisi ya." Rasa melu-melu. Kula kondo. Sekarang polisi Indonesia luar biasa membantu pemerintah menyelesaikan persoalan Covid, bantu vaksin sampai Indonesia terbebas dari Covid. Itu mergo salah satunya bantuan TNI Polri. Sing rusak citra polisi ki mung siji Dan aku. Apa Gus? Polisi Ciluk Bam. Piye wi lampu merah, moro-moro menggok polisi ini nyegat. Iya. Aku tahu, kau waget aku. Mandek, aku langsung balen diancuk ya aku. Lah aku waget Dan aku. Tahu Pak Lurah? Lampu merah gitu. Akhirnya helmku tak buka. Gus minta matamu ya aku. Polisi Cilukba. Kula niku saking sayangnya kali polisi. Iso mbedakake polisi iki Intel, iki Bimas, ora perlu ndelok seragame. Iso tak bedake saka watuke tak kandhani. Lah Intel iki watuke diempet. Intel kok wedi konangan, tapi lak Bimas cuh. Bimas ketoke kae. Pak polisi kok ndak mulih tak tilang kowe. Jangan terprovokasi dengan berita-berita hoak. Pakai sandal jepit akan ditilang sama polisi. Enggak ada. Wih hoak. Hanya himbauan dari Pak Polisi, kalau berkendara sepeda motor jangan menggunakan sandal jepit. Karena kalau terjadi kecelakaan bisa parah. Lagian polisi takut, ibu-ibu numpak motor nganggo sandal jepit, fungsinya beda. Ditilang polisi sandal jepitnya iso nginapuki cangkeme polisi. Lah, niki ana tiyang nganggo baju polisi ya polisi, tapi bukan polisi, namanya banpol. Sikile namung siji. Sikile tugel siji. Kula mbaten kok sikile siji. Begitu tiang niki kondur, Gus Robert
nyeluk kula, Reni Omif. Wonten dawuh Gus, orang itu dulu kakinya 2 komplit kayak kita. Terus pripun niku ceritane? Dulu zaman sugenge Gusmi. Gusmi ngendikan begini, Mas, kalau seandainya kakimu diminta oleh Allah 1 boleh apa enggak? Wong niki jawab, nggih angsal mawon Gus, wong niki kabeh titipane Gusti Allah. Bahasane Gusmi niku halus. Kalau diminta Allah 1 boleh apa enggak? Ora dibeden-bedeni. Mung lak dijaluk Gusti Allah angsal napa mboten. Kula ikhlas. Singkat cerita, orang ini pulang naik motor, di tengah jalan terjadi kecelakaan. Ber! Ceritanya. Kecelakaan kok. Oh, lucu, kaget kok sing dicekel cangkeme. Kaget. Kaget ki ning kene yuk. Kayaknya kamu kayak pohon pisang ya, punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Ingat para cowok, cintailah pasanganmu cukup dengan sepenuh hati, jangan dengan segenap jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Pedot utekmu. Kowe malah galau, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Iya. Loro hatiku. Carane ra ngono, lak cintamu ditolak, kamu gunakan kuatnya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modiar. Stroke bele. Awakmu ngerti stroke penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Pak Lurah tolong dicontohkan Pak Lurah. Pak Lurah orang baik, kita doakan masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah pengajian. Wargame lho Pak Lurah. Akhirnya nopo? Dibawa ke rumah sakit yang tabrakan ini. Begitu diperiksa sama dokter nyuwun sewu, ternyata tidak bisa disembuhkan karena sikile meneremuk. Dokternya bilang, Mas, mohon maaf, kakinya tidak bisa diselamatkan, ini harus diamputasi. Boleh enggak? Korban ini mengatakan apa? Monggo kula ikhlas. Dokternya lah kaget loh, wong kok ikhlasnya koyo ngene. Ingat, ikhlas itu ciri-cirinya diam, karena kalau ngomong namanya iklan. Dia bilang, kula ikhlas. Lah ngapa Mas? Tadi sebelum saya naik motor, saya ketemu Gusmi, sama Gusmi ditakoni, boleh enggak kakinya diminta oleh Allah? Ternyata jawabannya ini, saya kecelakaan. Ini berarti nopo? Yang disampaikan Gusmi itu bukan ramalan, tapi firasat. Lah cangkeme dukun niku ngeramal, bahkan ngarang. Ngarang-ngarang. Wong ya tekoi. Go tongkat matamu yo ora kok ngawur wae. Sumpah aku sing ngaji 20 tahun baru bengi iki mumet dasku aku. Lah, kula niku nyuwun sewu. Begitu kemarin saya posting soal perdukunan, dukun sing dianggap kiai. Kan kowe kaya dukun, penampilanmu kaya dukun, matane gagahe kaya ngene kok kaya dukun ki lho. Lho, kowe lah ngelokke aku nganggo blangkon dukun, kowe salah, Cuk. Salah. Iki identitas budaya. Kowe kudune matur nuwun karo aku gara-gara aku nganggo blangkon, blangkon terangkat derajatnya. Kok dadak kaya dukun mbahmu. Aku munggah panggung Pak dilokke. Wah, kiai ini kaya si buta dari gua hantu. Keteke, lah kuwi. Apa? Kacamata dicopot. Aku nyopot kacamata rondo pingsan tak kandhani. Apa meneh budewan sing lemu. Wah. Apalagi seneng Pak. Jenengan bener Pak Lurah, ngaji sing teko cah nom-nom. Ingat, anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Kerja tenan duitmu akeh. Cewek itu paling tidak suka satu, cowok
omong kosong, pikiran kosong, 3 dompet kosong tak kandhani. Betul, Dok? Kula wingi takoni karo bojone Deddy Corbuzier si Sabrina. Gus, aku mau tanya, apa Nduk? Ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Raine wong wedok iki larang tak kandhani. Deloken iki lho. Ya Allah kaya gapura mlaku. Gapura bar dicet. Yang disampaikan Gusmi niku nyuwun sewu firasat. Firasat. Maka nyuwun sewu. Kepada orang-orang seperti ini awake dhewe ra kena sembrono li. Ini orang yang bisa kita jadikan panutan, jadikan guru. Dan kebetulan awake dhewe iki wong NU, gudange guru. Maka saya minta anak-anak ini, kamu boleh berguru melalui medsos, tapi kepada ustadz dan kiai yang jelas latar belakangnya. Ojo sing ngawur, sing dididik ra entuk, ngene ra entuk, ngene ra entuk, ngene ra entuk. Kayak dulu, kenapa kiai NU itu kalau ngaji nggak pernah kembali kepada Al-Quran, nggak pernah kembali kepada Al-Hadis? Beda dengan kami. Saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Kulo jawab, kiai NU niku lah ngaji lah perlu bengok-bengok kembali kepada Al-Quran, nggak pernah bengok-bengok kembali kepada Al-Hadis. Kenapa? Mergo kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Nggih. Lah wong-wong niku cangkeme bengok-bengok ngoten soalnya napa? Karena selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Mila agamane sepaneng, apa ora entuk? Sapa Yasin? Entuk, Yasinan ra entuk. Tahlil entuk, tahlilan ra entuk. Sholawat entuk, sholawatan ra entuk. Aku goblok ra iso mbedoke sholawat karo sholawatan kok. Apa bedane yu? Sholawat kuwi urung diwaca. Lak wis diwaca jenenge sholawat. Tahlil kuwi urung diwaca, lak wis diwaca jenenge tahlilan. Yasin kuwi urung diwaca, lak wis diwaca jenenge yasinan. Mosok gara-garaan ra entuk kan bahaya. Sarung entuk, sarungan ra entuk. Ya gondal gandul. Kotang entuk, kotangan ra entuk. Ya kewer-kewer. Makanya lak jenengan takon kula, sejak kapan kula niku nganggo blangkon? Kula niku lak nderek dawe kiai-kiai NU al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Karena waktu itu tahun 2006 Jogja kena gempa bumi. Deyer. Remuk ruruh lantak. Kula ngancani Gus Dur waktu itu meninjau korban lokasi gempa. Gus Dur iku wonge lucu, Pak. Takoni karo wartawan, Gus kenapa Bantul gempa bumi? Ya salahnya DPR. Lah kenapa Gus? Salahnya sendiri, masa Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab? Karena waktu itu rame-ramenya RUU pornografi dan porno aksi. Nah, soal pakaian macam-macam. Loh, akhirnya nyuwun sewu. Waktu itu saya disuruh membuat pengajian di Bantul bahwa gempa bumi itu terjadi atas faktor ilmiah. Bagaimana Gus Miftah menjelaskan melalui kacamata agama. Bukan karena Nyi Roro Kidul. Akhirnya kula pengajian. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Niki teng Pantai Depok Pak Lurah. Tidaklah satu musibah terjadi kecuali atas izin dari Allah. Bukan dari Nyi Roro Kidul. Gempa ini atas izin Allah, bukan Nyi Roro Kidul. Banyu Segoro Kidul munggah le. Wut. Teng parkiran teng lokasi pengajian. Jamaah melayu kabeh. Nyi Roro Kidul ngamuk. Wonge do mlayu niku jamaah kula dhewean. Aku ra wedi. Aku tanggung jawab. Lah Nyi Roro Kidul teko tak temonane. Ora teko, Pak. Ketoke Nyi Roro Kidul enggak kuat melihat ketampanan saya, Pak. Nah. Mosok Nyi Roro Kidul Sherlock no matane. Iki mbok nemben ngidam apa ya cah iki? Mosok Nyi Roro Kidul kon Sherlock iki lho. Ki HP-ne Nyi Roro Kidul iki apa no? Maka sejak saat itu nyuwun sewu kula niku nganggo blangkon.
Yang pengen saya sampaikan kepada masyarakat apa? Bahwa sebenarnya budaya dan agama ini tidak harus saling bermusuhan. Tapi agama itu justru bisa menyebar dengan baik disiarkan melalui produk-produk budaya. Makanya nyuwun sewu, kenapa di Nahdlatul Ulama zaman Pak Kiai Said melahirkan satu gagasan besar namanya Islam Nusantara. Islam dengan karakteristik Indonesia, tidak merubah Islamnya. Makanya ketika ada ustadz mengatakan nggak ada istilah Islam Nusantara, adanya Islam rahmatan lil alamin, berarti kue gagal paham. Mergo dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, koncomu kurang oke, kopimu kurang kental, milo rata ombe. Aku mungkin nembe buka titik langsung mangkat ngajinin Tulung Agung rene mau Pak Ido tak kekrek lho lambungku. Kopi ini wis adem. Kaya atiku. Iki mesti bojone stres. Bayangno lek karo kiai ngeyelan apa meneh karo bojone tak kandhani. Mila sak nggon-nggon wong lanang karo wong wedok matine dhisik endi le. Wong lanang bener, mila sak nggon-nggon jumlah rondo karo dudo oke rondo. Wong lanang niku cepet mati soalnya apa stres mikirke bojone ngeyelan. Apa meneh wong wedok jilbabe pink ya Allah. Sing jilbabe kuning insyaallah nggih luweh parah. Oh, Bu Dewan meneh. Ayo le selawatan dhisik ayo. Hatiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami wal turja syafa'atu li kulli haulin ahwali mutaqini opo iki wis jamane caca enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepuki ayo rene gendang ngaji tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulin minal ahwali mutaqini sallu ala Nabi Muhammad. Pak Lurah bengok oh ah oh buka didik ngundang penyanyi dangdut dari sawer kok Kiai Rati Sawer. Kuwi kurang ajar, paling orang ewu mending kuwi. Lah kowe iki lucu kok ndelok munyuk kebun binatang sangune 100.000.
pengajian delok Gus Miftah infake 1000. Berarti larang Gus Miftah napa munyo? Jenengan kowe ngajeni Miftah apa munyo? Gibuk kowe nyok. Ayo panitia sing ngajeng kotak infak monggo. Selawatan cah aku tak ngopi. Kopine sing panas lho Lurah. Adem. Ayo panitia siap-siap kotak infak. Ngendikane ngersaki kotak infak. Ayo le. Ayo cepetan salat subuh. Sing satset Mas sing badut. Ayo kayak fatayat niko. Kayak ketaya fatayat. Kula niku ndelok fatayat kaum muslimat ora perlu ndelok seragame, cukup baunya. Lah fatayat ambune parfum, muslimat balsem. Ayo, shollu ala Nabi Muhammad. Sedherek kita sedaya jaler estrian nem lantua mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga salatullah salamullah Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Hilingono yen bakal ketimbalan timbalane ora kena wakilan timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipeksa timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipeksa salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah sandangane dikanthi putih yen wis budal ora kena mule tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah cucukane mlebu guwane ora ana lawange turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah diuruki diambyang-ambyang diuruki disiram kembang tangga-tangga padha sambang yen nangis kaya wong nembang tangga-tangga padha sambang yen nangis kaya wong nembang salatullah salamullah ala taha
Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Hadrai mandek jamaah sing banter selawati salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini pesannya. Yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah ala taha Rasulillah Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Supaya anak-anake gelem ndongake, anak-anake tak ndongake. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Salatullah ala taha Rasulillah Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Piye 1.000 apa 1.000? Lambemu. A1. Wong ibu-ibu kene njukuk 1.000 ngerogoh kotang kok nyupluk ngono. Padahal 1.000 gambare Patimura nyekel golok. Kok mok si meneng kotang sok bacoki susumu ta kandhane. Logrokno. Wargami lho Pak Lurahmu. Selamat, selamat. Lurah jenenge Slamet Widodo. Pak Lurah tak kandhani ya. Aku mergo seneng karo awakmu. Lurah-lurah ning Indonesia urusan karo polisi nyemplung penjara. Kuwi rata-rata masalah mung siji, nguntal dana desa. Muga-muga lurah mriki selamat. Amin. Loh, aku mergo seneng karo kowe iki. Pak Lurah, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya Pak, wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Iya. Masuk deh. Kuwi dewan rungokke aja korupsi. Kula wingi ngaji ning Jakarta karo kanca-kanca DPR. Kula takoni, "Gus, DPR niku mlebu surga?" Mlebu surga, termasuk sing korupsi. Heeh. Akhirnya begitu DPR mlebu surga termasuk sing korupsi, ana kiai namine Gus Ab Kediri protes karo malaikat. "Hei malaikat, niku ana DPR korupsi kok mlebu surga pripun?" "Sabar Gus Ab, DPR niku mlebu surga hanya kunjungan kerja." Wis rampung ngomong kayak iki lho. Lah iki kental tenan nih. Mbak-mbak, tolonglah belajar dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Tapi ya gue Pak Lurah, dadi lurah ki nyuwun sewu, kaya gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit.
Yang disalahkan siapa Bu? Gulane. Gawe kopi tanpa gula. Gawe kopi kemanisan. Yang salah siapa Pak Lurah? Tetap gulane. Gawe kopi kakean gula. Itulah dadi lurah. Ada rasanya namun tidak pernah dihargai keberadaannya. Iya. Ya rasa susah. Aku ngerti lurah gajine mung titik. Gajimu saiki ben wargamu ngerti. Lurah ki gajine piro? Men ngerti Pak Lurah? Jujur mawon. 3 juta. 3 juta. Gegek kowe mbayar aku pengajian nganggo BPJS kowe. Ora apa-apa Pak Lurah. Lara kuat yo ning kelurahan gawe SKTM. Surat keterangan tidak mampu. Matur nuwun Pak Lurah, wis nyenengke wargane jenengan sak menembane. Dewan ki sing oker among 1000-an. Sedalanya ini kemayune. Maksud kula napa Bapak Ibu? Hari ini saya melihat di Indonesia itu, niki sekalian ngerasios kemerdekaan Pak Lurah. Mulai menipisnya rasa nasionalisme dan cinta kita kepada bangsa itu diakibatkan gara-gara apa? Provokasi dari orang yang dianggap guru tapi tidak bertanggung jawab. Adanya klaim kebenaran atas tafsir agama yang dimiliki. Sehingga kemudian apa? Banyak pahamnya yang salah atau salah paham. Orang-orang yang mulai mengatakan nasionalisme tidak ada dasarnya, mencintai negara tidak ada dalilnya, mengharamkan hormat merah putih, meragukan Pancasila sebagai ideologi dan NKRI sebagai bentuk negara. Niku kula delok rata-rata di mana? Salahnya karena salah milih guru. Satu saat kula niku di-tag akun Instagram. Niku lho, mila napa awake dhewe iki bangga dadi wong NU. Kalau kecintaan guru-guru NU terhadap NKRI Bu Pak, itu enggak perlu diragukan. Mila nyuwun sewu kiai-kiai NU itu biasane cintane karo negara niku tenanan. Satu saat kula niku di-tag oleh sebuah akun Instagram yang mengatakan apa? Awas hati-hati lagu musyrik. Lah kula kaget. Iki lagu musyrik iki maksudnya apa? Belum lagi mereka yang mengatakan musik itu haram. Wis haram yo karepmu aku. Sing penting aku paling benci lagu judulnya Huwak. Ngerti ra? Lagu judulnya Huwak. Hati senang walaupun tak punya uang. Huwak kandhane. Ana meneh lagu judulnya Setruk Pak Lurah. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Salah setruk berarti. Wong kok manja. Dia bilang apa? Ini lagu musyrik napa niku? Lagu Padamu Negeri. Alasannya apa? Karena bertentangan dengan firman Allah, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena apa? Harusnya hidup kita itu untuk Allah, bukan untuk bangsa dan negara. Niki jenenge nyuwun sewu, jaka sembung makan nasi pincuk, nggak nyambung. Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung. Goblok. Ini namanya pemerkosaan ayat Pak. Padahal nyuwun sewu, kenapa ayat itu kok banyak multi tafsir? Soalnya gini loh, tak kandani ya. Mila kamu nggak boleh mengklaim tafsirmu paling benar. Apa mana kowe ora tau ngaji umpamane. Kejadiannya podo itu dilihat oleh kacamata yang berbeda, maka akan menghasilkan analisa yang berbeda. Contoh, neng lapangan kene ono ning dalan ngarep kono ono wong tabrakan. Diyer. Sing delok sinten? Siji kiai, loro polisi, telu Pak Lurah umpamane, Slamet Widodo nyambi makelar umpamane. Umpamane lho Pak Lurah umpamane. RCTI rombongan caluk tanah Indonesia umpamane. Blante. Ana wong tabrakan to, dier yang melihat dari 3 kacamata. Siji kiai. Begitu ana wong tabrakan, kiai ini ngendikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kiai kok semuanya kembali kepada Allah. Nomor loro polisi, dier. Kalau dilihat dari kecelakaan ini pasti dimulai dari pelanggaran lampu lalu lintas polisi. Nah,
Nomor telu, Blantik Makelar. Dia didelok motore. Dilihat kerusakannya 30%. Iki motore isih payu 7 juta. Cangkeme Blantik padake itu loh. Kejadiannya podo Pak, tapi dari kacamata berbeda, maka akan menghasilkan pendapat yang berbeda. Dan gak bisa Pak Lurah sebagai Blantik mengklaim tafsirnya paling benar. Ora iso. Pokoknya sing bener montore payu 7 juta. Polisi yang ngono. Ora, kejadian kecelakaan ki mergo apa? Mergo nglanggar lampu lalu lintas, apalagi tak delok nganggo sandal. Jepit umpamane. Maksud kula napa? Apalagi ayat Quran yang untuk menafsirkannya butuh banyak disiplin ilmu. Mila kaya kula dhewe niku lek ditakoni tafsir Quran mesti kula rawani jawab. Ngrumangsani napa? Ngrumangsani saya bukan ahlinya. Banter-banterku paling mung iso mbukake pendapate sapa. Lah hari ini nyuwun sewu, tafsir keagamaannya dianggap paling benar dan gampang menyalahkan orang lain. Inilah awal dari manusia tidak bisa rukun, ora iso akur. Rumangsane napa? Rumangsa sing paling bener. Rungono mat. Pokoknya aku cintaku mau selamat widodo kok. Mbok tak onek kaya ngomong tetep selamat. Lan widodo. Kuwi lek dadi wong Jakarta namanya selamat widada. Apa dikurangi wis ditransfer kok. Iye. Oh ngelurahe satset masih padake. Maka solusine napa? Golek guru sing bener. Mumpung kita Kediri yo, ayo mondok sing tenanan. Maka kula sepakat Gus Ab. Kiai itu sebenarnya harus punya sertifikasi, bukan sertifikasi apa? Berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki. Contohnya dokter niku lho, Pak. Dokter itu kan PD, Pak. Dokter spesialis telinga, dokter spesialis penyakit dalam. Kuwi wani masang plang. Umpamane jenenge selamat dokter spesialis kelamin. Wani. Loh. Ya toh Pak Lurah. Lah kiai-kiai itu Pak enggak pede. Dia tidak berani mendeklarkan dirinya sebagai ahli apa. Kudune supaya apa? Supaya umat kira bingung. Oh, aku duwe persoalan masalah fikih. Aku tak takon ning kiai fikih. Aku duwe persoalan masalah hukum mawaris. Aku kudu golek kiai sing pinter ahli waris. Oh, aku duwe masalah soal tafsir Quran. Kudu goleki kiai sing iso tafsir Quran. Makane napa? Kudune kiai gawe plang umpamane. Gawe kiai ahli tasawuf, Kiai Said umpamane. Kiai ahli kitab kuning Gus Koyum. Kiai tafsir Gus Baha. Kiai ahli maksiat Gus Miftah umpamane. Kan aku presiden para pendosa. Dadi lha ono bocah-bocah nakal ndablek-ndablek pasrahke Gus Miftah. Ngaji ora gebuk cangkeme kesuwen. Maka nyuwun sewu, mumpung Kediri niku gudange ilmu, gudange kiai, kembalikan kepada kiai sesuai dengan profesionalismenya masing-masing. Dengan kecintaanmu kepada guru, insya Allah akan memperindah masa depanmu. Amin Allahumma amin. Sampun jam 2:30 pengajian sampun paripurna. Setengah jam mbahmu, aku 10:30 lho yu. Saya kira 11:15 lho padake. Semuanya berdiri, kita sholawat hasbi rabbi jalallah, ndonga pengajian rampung. Shollu ala Nabi Muhammad. Oh, ngaten kok mumpung niki bulan suro, sholawat sing khusyuk. Wayai. Shollu ala Nabi Muhammad. Hasbi rabbi Jalallah
illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Gus Ab katuran barokatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya waddin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa la tusallit 'alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ya Allah, kula nyuwun dateng panjenengan Gusti, kula lan sedaya keluarga kita, khususipun keluarga desa Dawung panjenengan tebihaken saking sambikala, jenengan celaken gemah ripah loh jinawi, yen paringi panjang umur, tetep iman, tetep Islam, cekapo anggenipun momong anak putu, gambil anggenipun nyambut damel, yen paringi turah sandang turah pangan, yang paling husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.